Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam rahayu. Akhirnya Gus Nuril bersikap soal apa yang dikatakan Gus Miftah terhadap bakul es. Selama ini banyak sekali ustadz-ustadz di Indonesia yang bisa dibilang sangat sukses, tetapi akhirnya pada kebablasan. Cara candanya, cara berkata-katanya, dan bahkan kadang kesombongannya itu terlihat saat mengomentari atau mencari bahan candaan kepada jamaah. Saat penceramah itu mengambil jok guyonan yang sasar itu jamaahnya, sebenarnya dia itu lagi bingung. Gimana nih cara menghibur? Gimana nih cara membuat acara ini rame? Mikirnya malah bagaimana cara menghibur. Padahal itu pengajian. Pengajian harusnya itu kan sharing ilmu. Tetapi kadang ya begitu, mencari bahan-bahan guyonan lelucon dengan mengorbankan jamaah. Tapi yang paling ngeri itu apa? Mencari bahan, cacian makian, menggiring opini, membakar, mengajak jamaah untuk benci kepada suatu kaum. Itu kan ada juga. Dua-duanya itu bisa dibilang sudah sangat-sangat salah gitu. Yang paling salah itu, yang menyebarkan kebencian apalagi dibungkus dengan takbir. Itu udah salah itu. Harusnya itu negara menertibkan yang seperti ini. Dan yang suka canda juga kebelabasan. Suka menjadikan jamaahnya itu bahan bulian, guyonan, yang padahal itu sebenarnya apa? Melewati batas norma-norma. Dan itu lebih mendekati ke apa? Ke penghinaan. Atas nama apa? Lelucon. Gak perlu bertele-tele, ini dia videonya dari Gus Nuril Arifin. Untuk lengkapnya ada di sebuah channel namanya Gus Batik. Silahkan aja ke sana. Itu fullnya di sana. Ini dia videonya. Itu luar biasa. Inilah yang membuat para kiai itu cemburu dengan para santri. Kenapa? Karena nggak ada kiai yang dirindukan surga. Tetapi santri yang goblok-goblok pun justru dirindukan oleh surga. Kodrok, ngerem. Makanya itu goblok itu jualan es teh aja dapat 100 juta. Yang lebih goblok yang Miftah itu punya kedudukan ngomongnya seleweran. Itu Miftah itu ocokannya. Kalau dilihat dari ilmu tasawuf itu mengerikan, meskipun untuk mengatakan goblok itu sangat mengerikan. Ada lagi ucapannya yang pelantas penuh gitu. Ada teman saya namanya Yati Pesek, memang pesek wajahnya, hidungnya pesek. Dia rajin ngaji ke majelisnya Miftah sambil kayak Gus Mehmet kalau di sini gitu, sambil menghibur kadang-kadang. Tapi dikatakan ketika di panggung ngomong sama Kisino, udah meninggal Sinonya sebenarnya. Mas Seno ini saya cek, tadi kan nyanyi bajing loncat, lah ini bajingannya tak bawa. Perempuan dikatakan bajingan. Lalu ketika Mbak Yati ada sekedar protes karena kalimat sarkasme gitu, ditimpali lagi dengan Pak Godamnya Miftah Ta'in itu. Untung Yati Pesek ini enggak cantik sehingga jadi sinden. Kalau cantik jadi londe. Masya Allah, ini ucapan yang betul-betul gampang siap. Karena yang berat menampilkan nasib seorang hanya satu, meskipun satu detik, itu bukan manusia tapi Allah sendiri. Dan saya menulis mengatakan ini adalah lino itu adalah penghinaan yang sangat menghina. Kalau kepada manusia aja sudah menyakitkan hati, tapi ini efeknya mendahului takdirnya Tuhan. Kalau jelek jadi sinden, kalau cantik jadi londe. Jadi dia udah tahu dari
sebelum ada kejadian ini bermain. Kayaknya ucapannya sederhana, tapi ini sudah melampaui Allah. Inilah yang saya mengatakan bahwa itu keramatnya kita, nggak ada keramat kayak gitu. Ini memang Allah memang mau mengangkat orang itu. Ini percuma nggak bisa digigit. Tapi asbabnya adalah kelakuan kegoblokannya kita sendiri. Jadi ternyata dia tidak dalam ilmu tauhid, sehingga dengan gampangnya saja menghina dan menista ciptaan Allah. Padahal Allah sendiri yang mengangkat derajat makhluk yang paling dicintai, yaitu manusia. Walaupun karuna Allah bani Adam, sesungguhnya sudah aku angkat derajatnya, sudah aku muliakan anak-anak Adam dibanding makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Jadi dalam perhitungan matematika, Allah yang mengangkat derajatnya, Miftah merendahkannya. Jadi konklusinya bukan hanya dengan manusia atau malaikat, dengan Allah. Jadi konsekuensi ucapan ini namanya sangat dalam, meskipun ucapannya cuma sepele. Maka kalau sudah masuk kawasan tasawuf, hati ini jadi dituntun untuk lebih hati-hati dalam memvonis makhluk Allah yang namanya manusia. Ya meskipun Mas Dadang itu pinternya mukomat, tapi nggak ada Mas Dadang, pondok pesantren ini kotor semua, itu yang tukang bersihkan. Jadi jangan kita ikut-ikutan misal. Kecuali kalau Mas Dadang kan satu orangnya sudah kita kenal, kedua tidak pernah sakit hati, cuma sekedar mutung aja, kalau nyopet diganti nggak mau gitu aja. Ya, jadi mari kita mulai belajar. Ini ada intibar yang sangat luar biasa. Ada pelajaran yang sangat luar biasa yang Allah tontonkan kepada kita lewat perilaku dan ucapan ta'i. Betapa hebatnya seorang tim khusus atau staf atau utusan khusus presiden dijatuhkan oleh bakul es. Luar biasa. Makanya kalau hanya sudah sekedar kita ini belum ada apa-apa. Oke, kalau itu berarti kita udah bisa dibilang salah satu itu Apa? Apanya? Dengan kelapnya seperti itu. Juga jangan terlalu memponis. Karena saya tanya Pak, Enggak, tanda-tandanya kita bisa sampai. Jangan bicara iblis, jangan bicara kiamat, jangan bicara tanda-tandanya kayak gitu loh. Jadi misalnya ada kiai muda siapa itu yang ngakaknya setengah mati padahal nggak lucu, membicarakan orang, menistakan seseorang, kemudian diketawakan sebagai pembenaran dan sangat lucu. Ini lebih dolim. Ya, jadi ini mengingatkan misalnya iblis tidak mau Umat Israel keluar. Oh enggak, ini hanya sekedar salah satu tanda bahwa iblis itu kan ngomongnya sungguh, apa musuh ngerti iblis sungguh. Ini kayak ustadz di sebelah tak ini. Ya, saya nggak katakan kemasukan iblis apa enggak. Gimana kemasukan iblis? Iblis itu ada di dalam darah kita. Sejak bayi sudah ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat yang di dalam, sesungguhnya bukan Indro. Indro itu yang di dalam pas foto itu dan sekarang ini, tapi dalamnya kadang saya juga jadi penghalang. enggak apa. Iblis itu masuk melalui darah.
peredaran darah. Jadi jangan kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, setannya lari, iblisnya lari. Oh, iblisnya kamu sendiri gimana?